Halo Sobat Investor, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa saham-saham big banks yang ternyata anjlok lagi guys ya. Bahkan ada yang turun sampai 7%-an lebih. Nah, kita akan membahas kenapa sih saham-saham big banks ini bisa turun, apa saja penyebabnya, dan kita pun akan membahas data terbaru ya terkait laporan keuangan kuartal 1 2024. Apakah ada korelasinya dengan penurunan harga saham big banks pada hari ini? Kita akan membahas Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI, dan juga Bank BRI. Nah, kira-kira sampai kapan nih saham-saham big banks ini akan turun dan juga terdiskon? Jadi silahkan teman-teman simak videonya sampai akhir, tapi jangan lupa ya, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham. Dan seluruh keputusan investasi tetap jadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya, sebagai investor di pasar modal Indonesia. Yang pertama kita akan mengulas terlebih dahulu untuk saham Bank Mandiri guys ya. Hari ini tanggal 2 Mei 2024, tepatnya di hari Kamis ya, pukul 10:27. Jadi saya recordnya ini di sebelum akhir sesi 1. Tapi saham Bank Mandiri ya guys ya, hari ini sudah turun ya di sekitar 7,61% sampai 7,97%. Hampir turun 8%-an guys ya untuk BMRI pada hari ini di sekitar 6.375an gitu guys ya. Nah, jadi apa sih penyebab Bank Mandiri ini turun ya? Kalau misalkan dari jangka pendeknya, memang penurunan Bank Mandiri ini adalah dikarenakan penurunan laba bersihnya secara kuartalan guys ya. Jadi laba Bank Mandiri pada kuartal 1 2024 ini tembus 12,7 triliun rupiah. Nah, saya pun sudah membuat summary ya guys ya buat teman-teman yang ingin membandingkan growth ya untuk laba kuartal 1 saham-saham sektor perbankan. Nah, jadi kalau misalkan kita perhatikan guys ya, pertumbuhan laba bersih pada kuartal 1 saham-saham perbankan secara year on year, Bank Mandiri ini hanya mengalami kenaikan ya secara year on year itu yang paling kecil, yaitu 1,13% saja. Ya, sedangkan secara kuartalan itu malah mengalami penurunan guys ya. Nah, kita akan langsung saja cek di sini. Nah, teman-teman perhatikan ya guys ya, labanya ini secara year on year ya ada sedikit kenaikan dari 12,5 triliun menjadi 12,7 triliun rupiah. Sedangkan secara kuartalan malah turun ya guys ya, dari 15,9 triliun ya turun menjadi 12,7 triliun rupiah. Nah, saya rasa untuk jangka pendek ya, penurunan saham Bank Mandiri ini juga dikarenakan karena menurunnya laba BMRI ya secara kuartalan, di mana para investor ya termasuk investor asing itu mereka ya melihat bahwa penurunan laba bersih Bank Mandiri secara kuartalan itu turun 21%. Ya, jadi dari 15,9 triliun ya ini turun 21% menjadi 12,7 triliun. Meskipun secara year on year masih ada kenaikan, tapi kenaikannya juga tipis ya, hanya 1,13% saja. Nah, jadi ya, menurut teman-teman, apakah Bank Mandiri ini bisa lanjut turun ya ke level yang lebih rendah atau tidak? Ya, silahkan simpulkan. Tapi ya, kalau menurut saya pribadi memang ini adalah masa-masanya diskon untuk saham-saham sektor perbankan. Ya, mungkin 2, 3 atau sampai 4 bulan ke depan saham-saham perbankan ini bisa rebound lagi ya guys ya. Ini untuk jangka pendeknya memang laporan keuangan kuartalan itu juga sangat menentukan gitu guys ya perkembangan dari harga sahamnya itu sendiri. Apalagi saham-saham big banks ini kan sudah membagikan dividen. Jika pertumbuhan labanya bagus ya, kenaikan labanya tinggi, maka saham tersebut mampu bertahan gitu guys ya dari selling pressure yang biasanya memang dilakukan oleh investor asing. Jadi sebenarnya wajar ya saham-saham big banks ini turun ya karena sentimen dari laporan keuangan yang memang pertumbuhannya sangat-sangat terbatas. Lalu kita cek juga BBRI ya, hari ini juga ada penurunan lagi 3,44% dan ini masih berjalan ya, masih naik turun. Ya, kita cek hari ini turunnya 3,44% di sekitar 4.760 sampai dengan 4.760-an. Di bawah 4.800 saya rasa Bank BRI ini sudah sangat murah ya, dan boleh dicoba mungkin teman-teman yang mau cicil beli. Nanti kita pun akan membahas ya secara teknikalnya. Oke guys, jadi untuk Bank BRI, Bank BRI ini juga akan melakukan buyback saham ya guys ya, guna memberi sinyal perusahaan dalam kondisi baik kepada para investor. Nah, jadi di mana Bank BRI ya ini akan membuyback saham ya,
karena kan mereka masih punya cadangan cash yang mungkin belum akan digunakan kembali dan mereka memutuskan untuk membuyback saham ya, dimana kita melihat ya harga saham Bank BRI juga ini sedang terdiskon, jadi wajar gitu guys ya Bank BRI membuyback sahamnya. Nah, untuk Bank BRI ya, secara year on year, labanya ada kenaikan dari 15,5 triliun menjadi 15,8 triliun. Kenaikan dari BBRI adalah 2,5% secara tahunannya. Jadi untuk BBRI, kita cek juga ya secara kuartalan memang juga ya mengalami penurunan dari 16,1 triliun di kuartal 1 2024 menjadi 15,8 triliun. Jadi secara kuartalan ya samalah dengan Bank Mandiri ya, mengalami penurunan laba bersih. Tapi secara year on year memang naik ya, seperti itu. Oke guys, untuk BBRI ya karena turun lagi di bawah 4.800, teman-teman bisa coba ya untuk coba mencicil beli ya di kisaran 4.700-an ya, 4.600 kalau misalkan dapat gitu guys ya. Tapi memang kita sudah melihat adanya tanda-tanda reversal kembali ya di saham BBRI. Meskipun secara makroekonomi sebenarnya belum mendukung ya untuk saham-saham big banks ini bisa naik lagi. Tapi ya itu tergantung big money-nya juga ya, tergantung investor asing juga yang punya dana besar ya dan juga big money-nya. Kalau misalkan big money-nya ingin akumulasi misalkan di akhir Mei ini ya berarti akhir Mei nanti rebound-nya. Seperti itu guys. Jadi BBRI ya akan melakukan buyback ya, apalagi harga sahamnya sedang murah gitu. Jadi wajar ya Bank BRI kepikiran untuk melakukan buyback saham, dan ini pun sebenarnya untuk memberi sinyal atau menandakan ya bahwa perusahaan Bank BRI ini sebenarnya dalam kondisi baik dan tidak seburuk apa yang dibicarakan oleh orang-orang ya guys ya. Oke guys, kita lanjut ya ke Bank BNI. Untuk Bank BNI hari ini juga turun 4,95%-an di sekitar 4.980, 4.990 guys ya. Untuk Bank BNI juga ini berpotensi akan terus terdiskon. Jadi wait and see dulu buat teman-teman yang mau beli ya saham BBNI karena potensi penurunannya masih cukup besar. Nah, untuk Bank BNI laba secara year on year ya sebenarnya ada kenaikan dari 5,2 triliun menjadi 5,3 triliun rupiah. Secara kuartalan juga naik ya guys ya, dari 5,1 triliun menjadi 5,3 triliun. Jadi untuk BBNI secara year on year ada pertumbuhan laba 2%-an gitu ya. Jadi kalau misalkan kita perhatikan Bank BRI growth labanya ya secara year on year 2,5%. Lalu ada Bank BNI 2%-an dan Bank Mandiri growth-nya ini yang paling kecil secara year on year hanya bertumbuh 1,13% saja. Dan secara kuartalan Bank Mandiri juga malah ada penurunan 21%. Nah, yang paling besar adalah BBCA ya. Jadi growth labanya ini naik 11,7%. Nah, kita cek hari ini BBCA Bank BNI sudah ya, tadi ada kenaikan 2% ya menjadi 5,3 triliun rupiah dan kita sudah cek juga di fundamentalnya. Sedangkan untuk BBCA ya, penurunannya sangat terbatas guys ya, jadi tidak ada diskon saya rasa di saham BBCA, hanya turun sekitar 1% saja di sekitaran 9.700 sampai 9.725 gitu guys ya. Jadi untuk BBCA wait and see dulu aja. Kalau misal teman-teman mau beli saham-saham big banks ya pastikan harga sahamnya terdiskon seperti itu. Nah, untuk BBCA tadi ya kita cek labanya mengalami kenaikan secara year on year dari 11,5 triliun menjadi 12,8 triliun. Secara kuartalan juga mengalami kenaikan. Tapi ya secara year on year memang bagus ya kenaikannya, yaitu di sekitar 11,7%-an ya. Jadi laba BBCA ini bagus ya. Masih terus bertumbuh dan pertumbuhannya juga masih sangat oke, seperti itu. Oke guys, penurunan saham-saham big banks pada hari ini ya, seperti yang tadi saya jelaskan ke teman-teman, untuk jangka pendeknya memang ini berasal juga ya dari laporan keuangannya yang sepertinya kurang memuaskan para investor asing sehingga terjadi outflow dari investor asing. Meskipun kemarin kita cek juga ternyata ya saham-saham big banks sudah ada yang mulai diakumulasi kembali. Tapi ya hari ini penurunan saham big banks itu juga didorong oleh keputusan The Fed yang menahan suku bunga gitu guys ya. Nah, ini beritanya sangat-sangat fresh ya, pukul 5:15. Wah, ini jurnalisnya rajin banget gitu guys ya. Congrats, bukan congrats apa ya, salut lah ya buat jurnalisnya CNBC Indonesia yang update berita secara cepat gitu guys ya. Pukul 5:15 ya rilis beritanya di hari ini tanggal 2 Mei 2024, dan memang kemarin ya The Fed ya atau Bapak Jerome Powell sudah
mengumumkan kembali akan menahan suku bunga dan cut rate-nya masih cukup jauh gitu guys ya. Kemungkinan bisa di kuartal 3 atau kuartal 4 2024 ini gitu ya. Jadi teman-teman yang mungkin memegang saham sektor perbankan ya, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI dan juga BBCA, kemungkinan besar harus bersabar lagi ya, menunggu reboundnya, menunggu naiknya saham-saham sektor perbankan sampai nanti The Fed memutuskan akan memangkas suku bunganya. Dan pemangkasan suku bunga itu akan menjadi awal reboundnya saham-saham sektor perbankan. Jadi tetap ya teman-teman yang pegang saham big banks yang ibaratnya masih floating loss ya, karena belinya mungkin ya terlanjur beli di pucuk gitu guys ya, jadikan pelajaran saja. Jadikan hal ini sebagai pelajaran yang cukup berharga gitu guys ya, dimana kita ya seharusnya tidak membeli saham bagus sebagus apapun sahamnya, seharusnya kita tidak beli di harga atas gitu ya. Seharusnya kita beli saham yang bagus ya, meskipun sahamnya bagus itu kita belinya tetap di bawah gitu guys ya. Ketika harga sahamnya ketika harga sahamnya terdepresiasi, ketika harga sahamnya anjlok turun, nah barulah di sana kita coba cicil beli gitu ya, karena kita tidak tahu bottomnya, tapi setidaknya kita belinya itu di area bawah gitu guys ya, bukan di area pucuk, sehingga kita terhindar dari floating loss yang cukup dalam dan akan berdamage juga kemungkinan ya terhadap psikologis kita dalam berinvestasi seperti itu. Nah, untuk Bank BRI saya sudah analisa ya sebenarnya sejak sebelum pembagian dividen Bank BRI. Waktu itu saya menganalisa apakah Bank BRI akan naik atau turun setelah ex-date dividen, karena ada dua kemungkinan seperti itu kan. Nah, ternyata ex-date dividen itu naik. Nah, di sini adalah kesempatan ya untuk holder-holder yang pegang di 4.800-an itu take profit di atas. Jadi dividennya dapat gitu guys ya, capital gain juga dapat ya, seperti itu. Dan ketika harga sahamnya turun ya, pastinya banyak sekali investor-investor yang melakukan profit taking, termasuk investor asing, dan itu sangat wajar ya. Kalau misal teman-teman mungkin tidak percaya bandar, oke lah kita sebut saja sebagai big money gitu guys ya, atau orang yang memiliki uang besar, dan investor asing yaitu uangnya besar gitu guys. Jadi investor asing yang berinvestasi di BBRI, mereka juga sudah akumulasi ya sejak harganya sebelum harganya naik, yaitu di 4.800, 4.900, 5.000, bahkan secara terus-menerus mereka melakukan markup harga gitu guys ya. Bandar ini melakukan markup harga ya, big money-nya melakukan markup harga, dan mereka terus akumulasi saham BBRI sampai dividen 2024 harga sahamnya all time high di 6.400-an lebih gitu guys ya. Ex-date sempat turun lalu dinaikkan lagi. Kurang baik apa coba guys ya Bandar BRI ini? Karena ketika teman-teman dapat dividen, ex-date dividen turun, ini dinaikkan lagi loh guys. Sempat dinaikkan lagi ke 6.300-an. Dan teman-teman punya kesempatan untuk take profit di 6.300 dan nanti bisa ambil lagi di 4.800-an. Seperti itu guys ya. Tapi kan nggak ada yang tahu ya harga saham BRI kapan naik kapan turun gitu ya. Nah, buat teman-teman yang seorang swing trader pastinya sudah paham ya hal-hal seperti ini, dimana ketika kita dikasih kesempatan untuk take profit ya kita take profit gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk investasi jangka panjang, tentu saja teman-teman tetap jangan beli di area pucuk gitu ya. Ibaratnya pas dia naik ya, sudah naik misalkan 30%, terus teman-teman nanya apakah masih bisa beli harga saham tersebut di 6.000-an misalkan BRI ya, apakah masih mungkin beli di 6.000? Ya mungkin aja, boleh-boleh aja beli di 6.000. Tapi berarti ya ketika teman-teman belinya di 6.000 ya berarti teman-teman sama dengan itu beli di area pucuk ya, beli di area atas seperti itu. Dan resiko floating loss-nya itu teman-teman juga harus paham gitu ya, pastinya akan turun dan akan floating loss dan nyangkut di saham tersebut ya, sehingga teman-teman mungkin ya melihat portonya nanti akan merah terus. Nah, itu yang sebenarnya kita hindari. Maka dari itu ya keputusan teman-teman yang kemarin mungkin agak sedikit keliru ya ketika beli di atas, itu jadikan sebagai pelajaran untuk kedepannya ketika akan membeli sebuah saham bagus, fundamentalnya oke ya, kinerja perusahaannya bagus, tetap kita harus memposisikan pembelian kita itu di area bawah gitu guys ya. Jadi untuk BRI ya di bawah 4.900, di bawah 4.800, kalau misal teman-teman punya kesempatan untuk buy ya dicicil aja, nggak masalah gitu ya.
Karena nanti kalau misalkan sudah naik, teman-teman tidak punya kesempatan lagi untuk beli di sekitar 4.800, 4.900-an. Lalu untuk Bank Mandiri juga ini berpotensi akan turun lagi sebenarnya guys ya, di bawah level 6.400. Kalau misalkan turun di bawah 6.300, 6.200, teman-teman wait and see dulu aja. Karena Bank Mandiri punya potensi juga untuk lanjut turun ya, dan terdiskon lebih dalam lagi. Karena untuk suku bunga The Fed itu pastinya akan cukup panjang prosesnya, tidak langsung serta-merta dipangkas gitu guys ya. Pasti akan ada proses dulu ya, menganalisa dari sisi um, inflasi juga gitu guys ya. Pastinya mereka akan mempertimbangkan juga dari data-data PMI manufaktur, lalu dari data inflasi, dari data banyak lah guys ya, data yang menjadi pertimbangan The Fed, apakah menahan suku bunga atau memangkas suku bunga, seperti itu. Jadi untuk BNI juga ya hari ini turun ya hampir 5%-an ya di 4.990, dan ini masih berjalan gitu ya, marketnya masih berjalan, sehingga teman-teman wait and see dulu aja. Tapi kalau misalkan yang sudah terdiskon cukup dalam itu memang kita lihat adalah Bank BRI ya, di sekitar 4780 ya, di bawah 4.800 ini cukup oke lah untuk kita coba cicil beli. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis kolom komentar guys ya. Kita sudah bahas semuanya ke teman-teman untuk saham-saham big banks. Penurunan yang terjadi ya, either dari laba bersih yang kurang memuaskan terutama untuk BRI, BMRI dan juga BBNI, dan juga dari keputusan The Fed yang menahan suku bunga kembali, sehingga pemangkasan suku bunga The Fed ini kemungkinan akan semakin jauh, entah itu di kuartal 2, kuartal 3, atau bahkan mungkin di akhir tahun 2024 ini.